Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa setia Jogja TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rena Arum bisa berjumpa dengan Anda di program Sedulur Mbah Wanto, tentunya di edisi Jumat Berkah. Dan seharian ini kita akan mengupas lebih dalam lagi, lebih kenal lagi dengan sosok Mbah Wanto. Tentunya beliau ini adalah pengusaha kuliner dan juga penggiat organisasi-organisasi kemanusiaan. Dan saya sudah janjian nih dengan sahabat, kolega, keluarga dari Mbah Wanto. Seperti apa? Ikuti saya ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Rena Pak. Rena, oh Inji. Pemirsa Jogja TV, tadi kan saya sudah bilang ya, saya mau ketemu sama sahabat, keluarga, kolega dari Mbah Wanto. Bener ya Pak ya? Sebentar. Mbah Wanto siapa ya? Mbah Wanto yang pakai belangkon yang, waduh, fotonya tuh banyak di baliho itu loh Pak. Baliho. Halo, yang gede banget di pinggir-pinggir jalan. Oh, yang itu apa ya? Yang Omah Dahar itu bukan? Nah, bener. Sebentar Mbak. Iya. Saya itu sebenarnya antara iya dan tidak. Karena yang di baliho itu, setahu saya itu bukan Mbah Wanto Mbak. Waduh, nah terus siapa Pak? Setahu saya itu Ferry Mbak, Mas Ferry. Oh, Pak Ferry. Ferry. Wah, iya. Ini perlu diperjelas ini ya. Iya. Mbah Wanto atau Pak Ferry? Karena saya kan tahu informasinya, Bapak ini kan sahabat dekat, keluarga, kolega dari Mbah Wanto. Ini perlu diperjelas nih Pak. Gimana kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol Pak? Oh boleh. Saya ganggu waktunya nggak apa-apa ya? Enggak ganggu Pak. Nanti kita ngobrol di mana ya Pak? Ini pasti bakal jadi panjang ini ceritanya nih. Mana ya? Di sana aja boleh? Oh boleh itu. Iya, kayaknya lebih nyaman di sana. Yuk sekarang aja monggo Pak, silakan. Ya. Yuk. Monggo Mbak, silakan Mbak. Yuk silakan sini aja. Ini kan tempatnya lebih nyaman dari yang tadi. Asik banget ya Pak. Ya, alhamdulillah ini. Bisa mancing ini di sini. Monggo silakan nanti setelah kita ngobrol. Silakan duduk. Nyaman banget ya Pak ya. Alhamdulillah, Inji. Pak tadi saya belum nyapa loh Pak. Gimana kabarnya Bapak Alhamdulillah Murjono? sehat. Sehat ya Pak Inji. ya. Bapak Murjono ini kegiatannya apa nih Pak? Ya sampai saat ini saya itu seorang pendidik Mbak sebenarnya. Guru ya Pak Seorang ya? guru. Oke baiklah. Di mana Bapak? Saya di SMP Negeri 2 Depok. Oh SMP Daerah Negeri 2 Depok. Condong Catur Oh Depok. daerah Condong Catur. Dekat sama rumah saya ya Loh, Pak ya. Mbak Rena di mana? Iya, di Condong Catur. Oh, di gitu. sana. Oh, Nah Bapak tadi kan awalnya saya sempat mau nanya nih sama Bapak. Bapak kan sahabat, keluarga, kerabat dari Mbah Wanto. Tapi kok Bapak ragu gitu loh? Gini loh Mbak, ada hal yang menurut saya agak aneh pertama kali saya melihat. Aneh? Begini, ada baliho, Iya. ada tulisan Omah Dahar Mbah Wanto. Iya. Tapi saya melihat wajah itu, tampang itu gitu ya Mbak. Itu saya teringat seorang pemuda yang namanya Ferry sebenarnya. Oh, apa besok kita bikin sayembara ya Pak ya? Itu Ferry. Siapakah beliau? Iya. Oh, Bapak kenal nih berarti beliau adalah Bapak Ferry? Ferry. Iya. Tapi mirip? Bukan mirip lagi, memang saya meyakini itu fotonya Ferry. Oh, begitu. Mas Ferry, iya. Tapi kalau dengan Mas Ferry ini, Bapak kenal deket Pak? Secara langsung nggak begitu kenal dekat, tapi saya tahu betul siapa Mas Ferry. Wah ini nih, kita korek-korek dulu. Saya tahu betul siapa Mas Ferry. Ini siapa sebenarnya? Yang udah kenal dengan Mas Ferry ini berapa lama Pak? Kalau saya mendengar nama Mas Ferry atau Ferry, itu sudah belasan tahun Mbak sebenarnya. Belasan tahun. Atau jangan-jangan waktu kecil seneng main bareng nih Pak? Enggak, kalau itu enggak. Justru saya kenal atau mendengar nama Ferry itu di beberapa kegiatan atau aktivitas. Ya, karena nama Ferry itu bagi saya identik dengan anak yang biasa kehidupannya di luar rumah. Kehidupannya sibuk gitu ya Pak ya? Kalau sibuk, saya pikir enggak, karena Ferry ini gitu ya, yang saya tahu itu anak atau orang yang bukan anak rumahan, Mbak. Oh, bukan anak rumahan. Dia sering keluar rumah, bergabung dengan berbagai organisasi. Baik organisasi itu lembaga-lembaga resmi
ataupun lembaga yang mereka sendiri yang membentuk iya. Teman sepermainan, membentuk kelompok gitu. Tapi juga pada akhirnya dia bergabung dengan lembaga-lembaga resmi. Iya. Tapi luar biasa loh Pak, sibuk di luar, jarang pulang ke rumah, tapi melakukan hal yang positif. Nah, iya. Iya kan, walaupun sisi negatifnya juga ada. Oh, biar balance ya Pak ya. Orang kan ada sisi putih dan sisi hitam, Mbak. Benar sekali. Betul, sisi putih dan sisi hitam. Tapi bagi saya, karena memang Mas Ferry itu kehidupannya di luar, ya memang dia harus punya keberanian yang lebih dari rata-rata orang rumahan gitu kan. Benar, justru sisi hitamnya ini membuat Mas Ferry ini kan semakin berani. Iya. Iya kan. Makanya dia punya moto waktu di jalan itu. Motonya pakai bahasa Jawa tahu Mbak. Bahasa Jawa apa Pak? Ya nanti translate-nya ada di bawah ini ya. Bisa ya. Iya, motonya itu apa? Urip ora kendel. Iya. Bakale orang duwe cerita sing dawa. Oh, berarti hidup tuh harus berani. Harus punya keberanian supaya nanti bisa punya sejarah dan punya cerita. Iya, gitu. benar. Kalau lurus-lurus saja, lugu banget, ya ceritanya pendek, Mbak. Benar Tapi kalau Mas Ferry ini luar biasa. Dia punya keberanian dan satu sisi yang saya acungin jempol untuk Mas Ferry. Itu dia itu mempunyai kemampuan untuk ini mengumpulkan orang, menggalang massa. Nah, itu yang paling saya kagumi. Yang susah ya Pak ya. Ibarat kayak kertas putih nih, kertas gambar. Iya. Kalau cuman warnanya hitam aja pasti akan bosan. Betul, ya. Kehidupan Mas Ferry itu ibarat kayak di kertas gambar banyak warna. Banyak warna. Iya, kan, betul Mbak Rena. Betul. Ini dari jiwa Mas Ferry yang keberaniannya untuk gimana caranya mengumpulkan massa. Iya. Ini kan ya susah banget. Susah. Ya, Pak ya. Susah. Itu kalau tidak didukung oleh inteligensi, Mbak, kecerdasan, mengatur strategi dan didukung keberanian, nggak akan bisa terwujud. Karena punya keberanian saja tanpa ada kecerdasan di dalamnya, itu nggak punya strategi. Yes, benar sekali. Punya strategi, tidak punya keberanian, jatuhnya hanya berteori, Mbak. Tapi kalau Ferry ini, Mas Ferry ini, dua-duanya punya menurut saya. Punya, nggak asal gabrus. Tapi gitu terkadang juga cenderung agak nekat-nekat dikit gitu. Kayaknya nekat-nekat dikit itu memang dibutuhkan. Dibutuhkan ya, dalam saat-saat tertentu, betul-betul. Saat tertentu kalau tidak nekat, tidak mau mencoba, tidak berani, ya nggak akan kita tahu. Betul. Itu, ya, Pak, ya. Makanya nama Mas Ferry ini begitu melambung, terutama untuk event-event tertentu, Mbak. Ini yang saya kagumi di sini. Iya, biasanya event-eventnya apa aja nih? Eventnya terutama nih, Mbak. Event-event ada pemilihan kepala desa atau lurah. Di situ Mas Ferry atau Ferry itu ada di dalamnya. Sebagai apa nih, Pak? Nah, ini tadi sebagai spesifikasinya kan tadi di awal sudah saya sampaikan, sebagai pengumpul massa. Artinya untuk meraih massa pendukung, calon yang didukung oleh Mas Ferry. Oke, baiklah. Gitu. Jadi rata-rata orang atau calon yang didukung oleh Mas Ferry itu jadi, Mbak. Jadi semua ya, Pak ya. Karena justru support yang sangat luar biasa dari Mas Ferry ini. Karena dia punya spesifikasi menggalang massa. Gitu. Waalaikumsalam. Nah, Bapak, menurut Bapak sendiri nih, perubahan dari Mas Ferry ke Mbah Wanto ini seperti apa sih, Pak? Ibaratnya kayak apa? Oh iya, kalau penilaian saya, perubahan dari Mas Ferry atau Ferry ke Mbah Wanto, itu bisa saya ibaratkan seperti Ferry itu mengalami metamorfosa, Mbak. Perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan perilaku. Kan perubahan itu dimulai dari seekor ulat ya, Mbak ya, yang nempel di pohon, makan dedaunan gitu ya, sampai rontok katakanlah. Nah sekarang gitu ya, ulat itu sudah menjadi kepompong dan sudah menjadi kupu-kupu cantik. Ya, kupu-kupu cantik inilah sekarang Mbah Wanto itu, sehingga punya daya tarik, punya keindahan. Waalaikumsalam. Ini Mbah Wanto yang saya maksud.
ini Ferry, Mbak. Oh, ya. Ferry ini. Bapak. Waduh. Yuk silakan. Oh, Mas Bayu, monggo. Silakan. Wah. Akhirnya ini jadi kali kasih ya. Iya. Sehat. Istimewa. Alhamdulillah. Tuh, Pak Murjono akhirnya Gimana? ketemu dengan Sampai di sini toh. Nah, tadi itu apa ya, sama Mbak Rena ini kan hanya pengen ngobrol sebentar, tapi kemudian kok nanya-nanya tentang Mbah Wanto, tentang Ferry. Akhirnya saya ajak duduk di sini biar agak nyaman. Nggak ketemu udah lama sekali, Mbak. Oh, udah lama sekali nggak ketemu. Akhirnya bisa ketemu di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kan saya penasaran nih, Mbah Wanto itu kan fotonya di mana-mana di baliho. Terus saya cari-cari informasi, ini ada nih teman, sahabatnya, koleganya, namanya Bapak Murjono. Saya ketemu lah dengan Bapak Murjono, malah kaget, Mbah Wanto itu siapa? Yang saya tahu Mas Ferry. Terus saya ngobrol-ngobrol, Mbak Wanto datang di sini, pas banget. Iya, Mbak. Iya, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Kegiatan sekarang apa? Ini tadi saya kan ceritanya itu panjang ya. Ceritanya kita itu kan ini hari Jumat toh, Mbak ya? Iya, Hari Jumat. Lah ini sama kakak saya ini, Mas Bayu ini. Iya. Alhamdulillah. Dia selalu mengajarkan untuk bagaimana kita harus berbagi dan berbagi. Iya. Alhamdulillah, kok kayaknya saya sama beliau itu sepisi gitu loh. Saya juga walaupun cuma sesendok teh, sesendok kopi, sesendok beras, Iya. ya, beliaunya supportnya sangat luar biasa. Dan dalam hal ini, alhamdulillah, yuk mampir di rumah Mas Mur bentar ya. Iya. Gitu tadi ceritanya, terus akhirnya mampir sini malah ada di sini. Saya tuh nggak sengaja gitu, Mbak. Intinya seperti itu lah. Terus kebetulan ini kan juga hari Jumat. Iya. Nah, alhamdulillah kita juga lagi sama teman-teman kita packing. Karena di sini ya apa ya, kita ada namanya, kita bikin atau bingung dengan zaman sekarang ini. Kenapa bingungnya? Sekarang banyak yang membuat majelis, tapi majelisnya hanya ngaji dan ngaji dan ngaji dan ngaji. Iya. Kan sudah banyak sekali. Benar. Nah, saya sama Mas Bayu ini mempunyai yang ngobrol-ngobrol kosong sih, ngobrol-ngobrol kosong sama beliaunya. Itu, Mas, ini kira-kira nih misalnya gawe majelis majelis apa meneh gitu. Nah, bikin majelis sedekah bersama. Oh, sedekah bersama. Dari majelis sedekah bersama ini itu kita wadai dengan Mbah Wanto Center. Oh, Mbah Wanto Center. Ini kegiatannya apa aja nih, Mbah Wanto? Kegiatannya alhamdulillah sehari-hari saya cuma nguleki sambal. Oh. Saya nguleki sambal. Usaha kuliner beliau nih loh. Pasir. Iya. Bangun rumah baru. Bangun rumah baru. Nah, ini yang tahu ini gara-gara ini saya ini yang tahu nih, Masya Allah. Saya dulu orangnya alim, Mbak. Oh, yang ngajarin nakal beliau. Tapi tadi beda loh sama yang Murjono sampaikan. Saya itu orangnya alim. Oh. Sekarang jadi nakal gara-gara beliau. Ini ceritanya dikembalikan ya. Tadi Pak Murjono udah biasa, Mbak. Banyak hal loh dulunya. Ini Mbak Wanta atau Mas Ferry ini beda sama yang sekarang. Yang namanya pembelaan ya seperti ini, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak. Tadi saya kan cerita tentang Mbah Wanto waktu masih muda, masih kondang dengan nama Ferry. Oh, Ya, di berbagai event ada. Iya. Tapi masa ketika lalu kita hidup tanpa masa lalu, rasanya kurang aduhai gitu. oh, buat pembelajaran ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan hari Jumat nih, Mbak Wanto sendiri punya kegiatan apa di hari Jumat? Hari Jumat itu kita berbagi, yaitu Berbagi. kita mengadakan sedekah bersama atau Jumat berkah. Jumat berkah. Sembako lah kecil-kecilan atau sedikit-sedikit saja, Mas. Oh, berarti membagikan sembako gitu ya Mbak Wanto ya. Ini dibagikan kemana aja? Dibagikan ya kita udah Mbak ya, kita udah rutin satu pack itu kita ada bermacam-macam ya untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Dan itu juga kita mengadakan pertama kali saya itu cuman bisanya nasi 5 tuh. Terus jadi 10 tuh. Iya. Terus akhirnya kok pikir-pikir jadi
berapa kita putarkan. Karena apa? Kuncinya Pak Seduluran dan kuncinya sukses itu kan ada, Mbak. Kuncinya sukses itu ibadah, sedekah, kerja keras. Ini kunci kesuksesan kita. Terus kuncinya Pak Seduluran itu kan bukan karena harta, tapi karena hati. Kalau kita bangun dengan hati, insya Allah Allah akan memberikan semuanya. Ketika kita mengingat masa lalu kan, saya dulu demi Allah ini mungkin ada yang tahu, kalau ada yang tahu. Dulu kalau misalnya orang sekarang memandangnya Ferry ini atau Mbah Wanto ini itu miliarder dan sebagainya, saya amini. Karena sampai sekarang pun saya nggak punya apa-apa, Mbak. Nah intinya, saya tuh dulu pernah terjadi, dan ini benar-benar saya jalani. Nanti kalau ada yang tahu, beliau mungkin juga tahu. Saya itu tidur di makom karena nggak punya rumah. Itu 7 bulan sampai 1 tahun. Karena nggak punya tempat tinggal. Itu demi Allah itu. Nah, setelah itu saya dipupu itu ya dipupu sang istri tercinta. Karena saya kan mengikut mertua. Ini kontraktor, Mbak. Ngontrak di mana-mana. Malah bagus ya Pak, pindah-pindah nih. Suasana berbeda setiap harinya. Nah, dari itu menjadikan apa? Yang jelas, saya dari kecil itu dari SMP naik SMP kelas 1 naik kelas 2 itu jatuh tinggal di orang tua saya. Kita saya cuma ingat. Nah, akhirnya kita bagaimana caranya? Kita sekarang harus mengerti dan harus paham tentang ibu-ibu listrik. Nah, kebetulan saya ketemu sama beliau, Mas Bayu ini. Kita banyak cerita. Beliau itu sangat mensupport saya. Alhamdulillah ya Allah. Ini bener apa ora deh ya. Kok ini kok rada cocok ya. Akhirnya kok malah luar biasa. Sekarang beliau ini yaitu, udah Mbak, kita sekarang siapkan suatu spek untuk ini bingkisan untuk saudara-saudara kita. Dan kita punya program, Mbak. Program apa, Mas? Masjid itu masjid itu bisa adem sih. Nah, sudah adem dulu. Itu dungone manjur, Bang. Karena ada ketenangan. Makanya kita kumpulkan, nah kita sama-sama loh kok kayak gini. Bener nggak ini? Nah, bener. Nah, ini kita mengumpulkan masjid, kita bayari untuk rekening masjidnya, dan kita pasang hasil. Nah ini beliau, moga Mas Bayu gimana ini ceritanya? Pak Bayu ini luar biasa ya supportnya. Ini untuk supportnya, Mbak, support utama ini Mas Bayu. Iya, dari mulai bikin program untuk Jumat Berkah. Lalu ada program apa lagi, Pak Bayu? Sebetulnya awal dari berjalannya program itu sebetulnya ini dolanan bukan ya dolanan. Jadi dari ya ini kan setengah agak bercanda lah, tapi ini insya Allah ya realnya seperti itu. Jadi awalnya kita cumannya berbagi kanan kiri, berbagi sama tukang yang bekerja di sini, berbagi dengan lingkungan. Lambat laun melebar, banyak orang yang tahu. Terus kemudian kan untuk meratakan semuanya nggak mungkin. Nah, terus kemudian saya harus memerlukan wadah nih. Kalau saya harus berbagi sendiri nggak mungkin. Lah wadahnya ketemulah beliaunya Mbah Wanto ini. Lah Mbah Wanto ini mewadahi menjadi Mbah Wanto Center. Nah, tujuan saya adalah pertama akhirat Mbah, dunia akan ikut seperti itulah. Dengan berjalannya seperti itu, terus kemudian saya matur sama Mbah Wanto, Mbah, kalau orang ibadah itu enaknya kan orang mikir listrik, orang mikir biaya gitu ya. Iya. Kemudian kudu anyep kan itu. Terus akhirnya Mbah Wanto itu juga luar biasa, dan waktu sekejap bisa mengumpulkan takmir masjid. Berapa Mbak kemarin malam itu Mbak? Ya sekitar 40-an. 40-an takmir masjid. Ini keahlian khususnya dari Mbah Wanto itu luar biasa. Iya. Untuk mengolah masa luar biasa. Nah, setelah itu hitung kok kayaknya rezeki ini nggak habis-habis. Akhirnya udah Mbah, kita bikin sebuah acara yang untuk menghidupkan ibadah di setiap masjid biar orang senang. Akhirnya kalau ibadah itu nggak sumuk Mbak, itu kan sumuk nih biasanya nih, dibikin nggak sumuk gitu kan. Akhirnya Mbah nggak dipasang ACD, wah setuju Mas. Akhirnya Mbah Wanto membuat sebuah pertemuan, akhirnya beberapa waktu itu udah disepakati
untuk dipasang AC dalam waktu dekat ini. Plus listriknya gratis nggih Bang nggih? Insya Allah. Insya Allah. Nah, itu program yang saat ini baru kita jalan. Tapi ke depan nanti ada program-program lagi karena pada saat kita berbagi, kita juga harus mengukur kemampuan kita. Benar. Jangan sampai nanti mencari muka, mencari nama, terlalu tapi dipaksakan, dapur kita setengah mati ya kan. Dapur harus aman dulu Mbak. Yang penting gini Mbak, ya istilahnya makasih ya. Jadi kita mempunyai pola gini. Jadi banyak orang banyak cerita. Kadang-kala alah itu artinggo sensasi, itu mau cari ini dan sebagainya ya. Allahu alam. Sudah saya niatkan Mbak. Kita cerita sedikit aja tentang Risto. Risto Madar Bahwanto ini kalau dilihat ini sebenarnya kan untuk usaha. Tapi pemasukan sama pengeluaran, banyak pengeluaran itu di mana Mbak? Tapi alhamdulillah bisa cukup. Dalam hal ini apa? Yang jelas kalau kita selalu suudzon dengan orang lain, berarti suudzon pada diri kita sendiri dong. Nah, makanya dengan adanya kita mengadakan program sepeda ini, alhamdulillah sudah ada peningkatan yang dari 50, ada yang dari 50, 60, 70, sekarang 100 sampai 200. Ini terus menerus. Dan insya Allah kalau Allah selalu memberikan rezeki, itu sampai di liang lahat. Nah, itu. Nah, Mas Bayu juga, iya Mbah, kudu awake dhewe kudu niatnya niat bismillah. Niat bismillah, ya niat bismillah Mas. Nah, akhirnya kita mengajak semua teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang lain mau bergabung di Bahwanto Center, dipersilakan. Boleh. Boleh. Wah, ini nih. Mau ada misalnya bawa gula itu 1,5 kilo, silakan. Mau bawa apa silakan. Super mie 2-3 silakan. Mau bawa ceker nggak apa-apa. Mau bawa apa aja nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat untuk warga kita. Karena alhamdulillah program kami, program kami adalah yang kita sekarang kita dengungkan adalah membangun dedikasi jati diri mental usia dini. Itu satu. Kedua yaitu memupuk bagaimana membangun UMKM mandiri yang tergolong dari orang-orang yang kurang beruntung. Terus yang lainnya untuk keolahragaan kita karena seneng karate, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah dipercaya menjadi ketua umum boxer di DIY. Alhamdulillah ini kurangnya foto-foto tapi ketua umumnya kecil. Yang penting tenaganya. Yang pedes ya Mbak. Beberapa organisasi dan alhamdulillah Mas Muri ini adalah sebenarnya yang tahu saya. Saya banyak di jalanan. Sekarang saya dulu tuh kalau misalnya dengar suara azan aja marah. Tapi sekarang kalau sayup-sayup denger itu, ya Allah, kapan aku mau mati ya Allah. Saya terasa sekali bahwasanya saya itu hidup nggak lama lagi ya Allah. Nah saya pengen berlama-lama ya Allah. Tapi saya juga indah mata itu. Nah akhirnya ketemulah orang-orang yang insya Allah sekarang itu. Nah dari program-program ini, pertama program yang untuk usia dini, untuk dedikasi karakter anak. Terus dari program UMKM mandiri, alhamdulillah sudah berjalan. Sudah berjalan. Alhamdulillah kita sudah mengadakan UMKM mandiri ini 391 kelompok. Iya. Ini apa aja nih Pak untuk UMKM ini? Ya ada yang buat tempe, ada yang buat tahu, ada yang buat keripik, ada yang batik, ada yang anyaman, macam-macam ya Mbak. Banyak sekali. Banyak ternyata potensinya ya Mbak ya. Lalu kalau untuk yang usia dini tadi ini programnya apa aja? Ya karena kan sekarang ini lagi merebaknya di narkoba. Ya. Narkoba anak-anak zaman sekarang ini tercekoki oleh narkoba. Nah saya pengen, karena saya dulu juga banyak berkerumun yang nggak jelas, akhirnya juga salah arah, yang akhirnya sekarang nggak Mbak. Nah, akhirnya saya memberikan motivasi kepada adik-adik semua, yaitu dari SMP, SMA, ini saya motivasi jangan sampai ke situ. Benar sekali. Jadilah jati dirimu sendiri, jangan pernah jadi diri orang lain. Karena kan tuh, juga mereka nih, ditanya. generasi juga. Terus
Saya yang sangat saya bangga, saya bisa mengumpulkan, terus saya membuat majelis ini yang untuk kelima majelis, karena saya membuat majelis itu majelis ngopi, ngobrol perkara iman. Oh, ngobrol perkara iman. Terus malam Selasa Kliwon, ya, malam Selasa Legi, terus Jumat Pahing, ya. Terus ada majelis Muhammad Dinu. Muhammadiyah dan NU. Oh, dipersatukan. Muhammad Dinu. Ya. Memang ini spesialisnya Mbah Wanto ya, mempersatukan. Betul. Yang keenam, alhamdulillah kita membuat majelis Umar bin Khattab. Apa itu? Umar bin Khattab ini adalah majelis yang beranggotakan dari para mantan nabi. Oh. Alhamdulillah sudah seribuan lebih, 1000 lebih sekarang. Ini kita kumpulkan, kita buat majelis. Ngerinya yang paling sadis, yang paling geram, yang paling lama di penjara saya jadikan ketua. Wah. Lah itu loh, sebenarnya pemirsa di rumah juga pasti pengen tahu nih, Mbah Wanto ini rahasianya apa? Kok bisa selalu sukses mengumpulkan massa? Rahasianya, hidup tidak perlu dibuat susah. Oh, hidup tidak perlu dibuat susah. Iya. Oke. Berbagi dan berbagi insya Allah akan berkah. Iya. Ya kita kalau cerita masalah sekarang itu saya juga bingung ya Mbak. Musuh owner rumah makan Mbah Wanto atau rumah dari Mbah Wanto, sopo sih. Saya tuh jadi pelayan ya, saya tuh bingung. Saya tuh bukan owner Mbak. Sebenarnya saya cuma pekerja Mbak. Oh, pekerja yang akhirnya membuat. Alhamdulillah nih itu kan di tempat saya nggak ada manajemen ini juragan ini karyawan nggak ada, kita sama-sama. Iya, tentunya banyak sekali ya tadi yang sudah diobrolkan, kita sudah benar-benar mengorek-ngorek gitu ya tentang kehidupan Mbah Wanto yang sangat luar biasa sekali. Terlebih saat ini kan Jumat Berkah, jadi saya juga pengen terjun langsung nih, pengen tahu kegiatan dari Mbah Wanto dengan Pak Murdiono nanti, dengan Pak Bayu selaku yang support luar biasa untuk Mbah Wanto ya. Dan saya pengen lihat langsung. Nah tapi sebelumnya saya ingin Pak Murdiono nih, boleh sama Pak Bayu ya satu kalimat aja mungkin yang ingin disampaikan untuk Mbah Wanto, sosok Mbah Wanto. Oke. Untuk Mbak Wanto gitu ya, saya sih selaku orang yang lebih tua atau anggaplah kakak gitu ya, pesen sama Mbah Wanto bahwa apapun yang kita lakukan itu dasarilah dengan keikhlasan. Dengan istilah bahasa Jawa yang dulu pernah dituturkan oleh mbah saya, antarane ati, lati, lan pakarti, nyawiji dadi siji. Itu Mbah Wanto, pesan saya. Gitu aja Mbak. Pak Bayu Guru saya ini. Kalau dari saya karena sering bercanda Mbak, jadi saya selalu berpesan sama Mbah Wanto, jadilah Mbah Wanto yang sebenarnya. Jangan malu dengan keadaan dan jangan diada-adakan, hiduplah apa adanya. Itu saja. Karena apa? Karena untuk mencari pengakuan mahal harganya. Jadi hiduplah apa adanya. Sekian. Gitu. Luar biasa. Kakak saya terima kasih. Mbah Wanto semakin sukses kan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa juga ya Mbah Wanto ya. Baik pemirsa, setelah ini kita akan ikut dengan Mbah Wanto, dengan Pak Murdiono juga, dengan Bapak Bayu di Jumat Berkah. Seperti apa kegiatan ini kita akan lihat langsung. Saya juga ingin ikut ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Yuk sekarang aja yuk Pak. Oke, kita berangkat ya. Oh silakan, monggo. Saya pengen ikut. Oke Pak Bayu. Oke, Pak. Oke.
Baik pemirsa Jogja TV, saya masih bersama dengan Mbak Wanto. Nah ini nih, tadi sepertinya sudah kita obrolkan nih ya Mbak Wanto ya. Kalau ada salah satu program dari Mbak Wanto itu adalah Jumat Berkah. Nah ini akan bagi-bagi sembako untuk warga sekitar. Kita lagi ada di mana ini Mbak Wanto? Ini di Dusun Karanganyar. Ah, Dusun Karanganyar, iya. Dan ini agendanya adalah bagi-bagi sembako. Wah, ini sudah ada warga sekitar? Sudah ada. Jadi sudah ini ada. Gini, Mbak, ini kan terus terang aja setiap hari Jumat. Iya. Itu insya Allah kalau masih diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, Ya. kita selalu membagikan kebutuhan pokok. Iya. Ya, Anda kita itu cuma sedikit, insya Allah mudah-mudahan baru. Untuk Jumat ini, itu insya Allah udah 250. Wow, 250 yang awalnya dulu baru 5, 10, 6. Sekarang sudah sampai 250. Luar biasa sekali. Mbak Wanto, boleh tepuk tangannya untuk Mbak Wanto. Langsung saja mungkin bisa dibagikan ya, Mbak Wanto. Ini bersama dengan ibu-ibu. Wah, ini nih tim support tim hebohnya dari Mbah Wanto. Wah. Luar biasa loh ibu-ibu ini loh ya. Selalu ada, selalu support untuk Mbah Wanto, dan pastinya program ini juga salah satu program untuk mensejahterakan warga sekitar ya. Wah, ini dia dulur Mbah Wanto. Insyaallah niki continue Mbah, niki mangke terus berputar terus jumlah kemawon dalam paring sehat, paring kuat. Kula saged bimbing lari-lari, saged istiqomah standaripun, kangge donganipun sehat. Mugi-mugi simbah juga paring sehat, awet ngomong putu. Atur suwun Mbah, monggo. Nggih, Mbah. Amin, amin ya Allah. Ini Mbah, barokah itu. Amin. Ini Mbak. Pemirsa Jogja TV, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan Mbah Wanto, dengan Bapak Murjono, lalu juga ada Bapak Bayu, sudah tahu
dalam sekali ya Pak ya, sudah dikorek-korek tentang Mbah Wanto, dan tentunya kita juga melihat bersama secara langsung bagaimana kegiatan yaitu di Jumat Berkah dari Mbah Wanto. Nah ini boleh Mbah Wanto bisa disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah, harapannya apa nih Mbah Wanto? Harapan kami mudah-mudahan ini barokah dan semua ini adalah bukan semata-mata untuk apa-apa, tapi yang jelas untuk paseduluran. Sedulur amarga ati ora amarga bondo. Iya, baiklah, dan tentunya banyak sekali program-program dari Mbah Wanto yang mensejahterakan masyarakat, lalu juga mengembangkan potensi dan juga ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Sukses terus untuk Mbah Wanto, sukses untuk ibu-ibu juga ya, yang ini supportnya sangat luar biasa loh ya. Semangat semuanya. Baik, kita kasih semangat juga untuk pemirsa yang ada di rumah ya Mbah Wanto ya. Kita akan berjal-jal dulu. Sedulur Mbah Wanto, Seduluran Salawase. Yeay. Baik pemirsa, saya Rena Arum pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.